Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas rintangan penghalang yang keempat, yaitu adalah nafsu. Dan juga kita telah membahas cara menjinakkannya dan juga cara mengendalikannya, yaitu dengan kendali takwa. Dan kita harus memasang kendali takwa ini pada anggota tubuh, khususnya pada 5 anggota tubuh kita. Apa saja? Yang pertama adalah mata. Kita harus memasang kendali takwa di mata kita dengan menjaga pandangan. Baik itu pandangan yang haram ataupun pandangan yang tidak ada manfaatnya. Karena pandangan yang haram tadi bisa merusak hati kita. Kita tahu bahwasanya mata ini adalah pintu masuk untuk ke hati. Sehingga kalau pandangan kotor, maka hati kita juga akan kotor. Ataupun pandangan yang tidak ada manfaatnya, itu akan menjadikan hati kita penuh was-was, penuh bisikan-bisikan yang bisa mengganggu kekhusyuan kita ketika kita beribadah. Maka kita kendalikan mata kita dengan takwa tadi, dengan menjaga pandangan, baik itu pandangan yang haram ataupun pandangan yang tidak ada manfaatnya, ataupun dengan dari pandangan yang memandang teman kita muslim dengan pandangan yang rendah. Maka ayo kita renungkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mata untuk apa? Dan kita persiapkan juga untuk apa? Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan mata kita untuk melihat Al-Quran, untuk mengkaji, untuk memandang teman kita sama muslim dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, memandang wajah orang tua kita, memandang Ka'bah, memandang semuanya yang indah-indah, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tafakur. Dan juga Allah juga mempersiapkan mata kita untuk agar kita bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Maka kita harus renungkan, kalau kita mau mendapatkan kedudukan yang tinggi tadi di surga, maka hendaknya kita jaga selama di dunia. Jangan sampai kita kotori sehingga mata kita tidak pantas untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di surga nanti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah telinga. Telinga kita pasang kendali kita dalam telinga karena 2 perkara. Yang pertama adalah karena setiap yang kita dengar, itu kita akan mendapatkan pahalanya ataupun dosanya. Alias orang yang mendengar sama pahalanya seperti orang yang mengucap. Jika kita mendengar perbuatan baik, kita akan dapat pahala. Jika kita mendengar omongan-omongan kotor, maka kita juga akan dapat dosa. Maka betapa ruginya seseorang yang duduk bersama orang-orang yang berbicara kotor, atau orang yang ghibah, walaupun dia tidak ikut ghibah, dia tidak ikut berkata kotor, tapi dia juga ikut mendapatkan dosanya karena dia mendengarkan daripada dosa tersebut. Maka itu alasan pertama, kita jaga dengan takwa. Jangan kita dengarkan suatu yang maksiat, karena kita akan mendapatkan imbasnya juga. Dan yang kedua, karena telinga juga termasuk pintu hati. Pintu hati ada 2, mata dan telinga. Setiap yang kita dengar akan bereaksi di dalam hati kita. Yang kita dengar baik, hati kita juga akan baik. Yang kita dengar buruk, hati kita juga akan menjadi buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah lisan. Nah, kita harus memasang kendali takwa di lisan kita karena betapa banyak pahala yang sudah dikumpulkan oleh seorang hamba yang mana bisa hancur seketika hanya karena beberapa kalimat yang dia ucapkan. Dan termasuk lisan ini termasuk salah satu anggota yang sulit untuk dijaga. Sulit untuk dikekang dengan kendali takwa tadi. Maka coba kita renungkan sebagaimana ulama memberikan permisalan. Sebagaimana kalau kita telepon. Kita telepon ke interlokal atau kita telepon ke luar negeri. Kita pasti akan mempersingkat ucapan kita. Akan tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang penting di telepon kita. Karena apa? Karena kita takut nanti pulsanya mahal. Atau bayarnya nanti akan menjadi mahal kalau kita banyak bicara. Maka begitu juga para ulama, ketika berbicara dia hanya berbicara yang manfaat saja, dan itu pun dia singkat karena takut bahwasanya dia mengetahui setiap ucapan pasti ada hisabnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ucapan yang buruk ataupun ucapan yang tidak ada manfaatnya. Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang keempat. Kita harus pasang lisan kita dengan kendali takwa. Yang ketiga. Yang keempat adalah hati. Kita tahu hati ini adalah pemimpin anggota tubuh. Kalau hati kita baik, semua anggota tubuh kita baik. Kalau hati kita buruk, semua anggota tubuh kita buruk, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus kendalikan dengan takwa.
Khususnya jangan sampai ada 4 sifat di hati kita. Apa sifat yang pertama? Sifat tulul amal, panjangnya angan-angan. Alias jangan sampai di hati kita panjang angan-angannya, mengatakan bahwasannya aku besok akan seperti ini, ataupun 2 tahun lagi akan seperti ini. Terus memanjangkan akan angan-angan seakan-akan dia lupa akan kematian. Dan jika orang sudah panjang angan-angannya dan lupa akan kematian, maka ya waliyadzubillah, bisa-bisa kematian datang dalam keadaan dia belum siap. Dalam keadaan dia kekurangan daripada amal ibadahnya. Ini yang pertama, jangan sampai ada panjangnya angan-angan. Yang kedua, jangan sampai ada sifat tergesa-gesa. Ya, baik perkara yang baik, ya, seperti apa? Tergesa-gesa dalam ibadah. Menginginkan dia harus cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya karena bisa menjadi nanti kehilangan istiqomah, bisa meninggalkan daripada ibadah tersebut. Ataupun tergesa-gesa dalam berdoa, minta cepat dikabulkan. Ini juga tidak baik. Nabi Muhammad mengatakan tergesa-gesa adalah sifatnya setan. Dan juga tergesa-gesa dalam memutuskan suatu masalah. Misal terjadi cekcok, kemudian dia tergesa-gesa dalam mendoakan lawan musuhnya tadi dengan doa yang buruk. Dan ini bisa berbahaya, bisa menambah masalah di atas masalah. Maka hilangkan rasa tergesa-gesa dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, sifat hasad. Cukup daripada keburukan hasad ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an untuk agar manusia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Cara mengobatinya bagaimana? Cara mengobatinya sebelum kita membahas cara mengobatinya, kita harus tahu apa sih sifat hasad tersebut. Sifat hasad ini adalah ketika kita melihat teman kita mendapatkan manfaat atau mendapatkan nikmat, kemudian hati kita tidak suka. Nah, itu berarti kita memiliki sifat hasad. Atau waliyadzubillah, kita akan meminta agar Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada nikmat tersebut. Nah, ini bahaya sekali. Namanya sifat hasad. Bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya kita doakan. Setiap teman kita ada yang mendapatkan nikmat, kita doakan, ya Allah, tambah nikmatnya. Dengan doa tersebut, doa baik kepada saudara kita, Allah akan menghilangkan sifat hasad tersebut. Dan tidak masalah jika kita meminta berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan mereka nikmat, maka berikan juga kepada kita. Nah, itu juga tidak masalah. Yang berbahaya ketika meminta untuk dicabut nikmat tersebut daripada orangnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat yang harus dikeluarkan dalam hati adalah sifat sombong, yaitu merasa bahwasanya ada di antara makhluk Allah yang lebih rendah daripada dirinya. Bukan hanya manusia, walaupun binatang. Para ulama mengatakan jika kalian merasa lebih unggul daripada selain kalian, maka kalian sudah memiliki sifat sombong. Apa sifat sombong? Sifat sombong itu menolak daripada kebaikan dan memandang remeh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Cara mengobatinya bagaimana? Cara mengobatinya ya, dengan mengatakan bahwasanya semua yang kita miliki, ilmu, harta, kekayaan, pangkat, semuanya milik Allah. Dan jika Allah ingin mengambilnya dalam sekejap, Allah mampu. Dengan kita merenungkan perkara ini, insya Allah Allah menghapus daripada sifat sombong yang ada di hati kita. Kemudian yang terakhir adalah perut. Kita harus menjaga perut kita dengan takwa daripada makanan syubhat ataupun makanan haram. Karena perut ini adalah makanan adalah ibarat bibit. Kalau kita pasang di dalam perut kita bibit haram atau syubhat, maka akan tumbuh daripada perlakuan kita juga perkara-perkara yang haram. Dan juga walaupun kita memakan makanan yang halal, hendaknya kita tidak terlalu banyak dalam memakan makanan yang halal. Ataupun terlalu banyak, sering kekenyangan. Karena Sayyidah Aisyah pernah mengatakan bid'ah pertama yang dilakukan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW adalah kekenyangan. Berarti di sini kita mengetahui bahwa di zaman Nabi Muhammad para sahabat tidak ada yang merasa kenyang. Tidak ada yang makan sampai kekenyangan. Karena mereka mengetahui bahwasanya dampak buruk yang akan terjadi ketika seorang kekenyangan adalah matinya hati. Ataupun bangkitnya hawa nafsu dan syahwat, susahnya memahami daripada ilmu agama, dan juga kehilangan rasa lezat dalam beribadah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sifat takwa di hati kita sehingga kita dapat mengendalikan nafsu kita dan anggota tubuh kita untuk perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita telah menyelesaikan rintangan yang ketiga. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas rintangan yang keempat, yaitu al-awarid atau pengecoh. Apa saja yang akan mengecohkan kita selama kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.